mendapatkan rahmat. Perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal musyaratu minal ladzina wal musyaratu minal mu'minati wal musyaratu minal ladzina utul kitab min qablikum." Dari ayat ini sebagian ulama dan juga mufassir melegalkan pernikahan beda agama. Semisal oleh sebagian ulama termasuk berkatanya ialah Muhammad bin Ar-Razi, Islam di sana diartikan sebagai din tauhid. Apapun agamanya yang penting mengisahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi masalah. Dan juga terkait masalah kajian beberapa ulama salaf yang melarang pernikahan beda agama menggunakan ayat Quran wala tu'minu musyrikan, harus kita pahami secara proporsional. Apabila terdapat ulama yang mengatakan nikah beda agama tidak sah berdasarkan ayat itu, jika kita pahami menggunakan teori usul fikih, ada dalam masalah itu sebagaimana Ibnu Usul menjelaskan thariqah imam. Kalau kita telusuri ternyata alasan mengapa sebagian ulama mengharamkan nikah beda agama ialah ayat berikutnya, yakni ulaika yad'una ilan nar. Dikhawatirkan dengan nikah beda agama imannya akan berubah, sebagaimana ayat walantar ta'akal yahudi walan nasrani hatta tabi'an. Sehingga menurut kami sebagai pihak pro sangat setuju legalisasi nikah beda agama, sebab al-umiyah di rumah lagi wujud dan ma'adama. Dalam frame fikih kontemporer, pernikahan tidak akan membuat seseorang lantas lemah imannya, sebab hal itu tidak lazim. Tidak ada istilah sebab musabab dengan nikah beda agama mengakibatkan imannya berubah. Satu di situ. Kedua, kita harus mengetahui bahwa dalam undang-undang di Indonesia menunjukkan setiap warga negara di mata hukum dengan pandangan yang sama, tak membedakan ras, sebagaimana pasal 29 ayat 2 Utus 1945. Sehingga apapun agamanya, dalam urusan pengadilan sah atau tidak nikahnya, duduknya tetap sama. Kemudian berkaitan dengan fakta sosial yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, secara Islam menjelaskan banyak dari kalangan sahabat yang melegalkan dalam arti tidak ingkar terhadap pernikahan antara sahabat dengan kafir kitab. Lantas berkaitan dengan kafir yang pasani sebagaimana di zaman sekarang mayoritas kafir masani, apakah menjadi problem? Ternyata tidak. Kami kutip sebagaimana pendapat daripada Imam Asy'ari, salah satu ulama Syafi'iyah, melegalkan nikah beda agama meskipun kafir masani. Mengapa? Tidak ada nasolah yang melarang pernikahan beda agama. Yang ada hanya larangan menikahi wanita musyrikat dikhawatirkan imannya akan berubah. Satu di sini. Maka kami mentajam pendapat Asy'ari meskipun mayoritas ulama Syafi'iyah mengharamkan nikah beda agama. Kemudian untuk memahami secara betul dalam pembahasan kita adalah Rizali, di mana apabila nikah beda agama ini tidak dilegalkan, maka akan muncul kumpul kebo, muncul mafsadah zina. Orang yang cintanya sudah begitu besar karena dilarang oleh undang-undang justru malah melakukan perzinahan. Maka dalam kasus seperti ini yang harus kita lakukan apa? Dari rumah fasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lebih baik kita gunakan pendapat Asy'ari yang melegalkan nikah beda agama ketimbang dengan kita menggunakan pendapat mayoritas justru malah muncul perzinahan karena tidak diregulasikan. Kita sudah memahami bahwa dengan adanya legalisasi nikah beda agama setidaknya bisa menjadi upaya pemerintah untuk meminimalisir perzinahan ketimbang orang-orang yang sudah kuat cintanya malah melakukan zina. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tapi yang masih ada terkait masalah larangan nikah beda agama yang disampaikan oleh beberapa ulama salaf. Tanggapan para ulama kontemporer sebagaimana tanggapan Kiai Hasyim Wahab dan juga Kiai Hussein Muhammad, sebenarnya kalau ditelusuri larangan nikah beda agama itu disebabkan doktrin patriarki, di mana meletakkan seorang wanita sebagai subordinat laki-laki, menganggap bahwa wanita lemah imannya, sehingga kalau ada pernikahan beda agama justru akan membuat mereka goyah imannya.
sudah disampaikan bahwa Tempur mengatakan bahwa nikah beda agama itu boleh. Kita menolak bahwa dari yang disampaikan bahwa nikah beda agama itu boleh kalau agama yang dimaksud agama Islam adalah agama tauhid kan gitu ya. Dan sudah jelas di ayat disebutkan wala tuqimul musyrikan. Al-musyrikan sama tauhid itu kan sudah jelas perbedaannya apa. Nah, terus kalau kafir wasani itu sudah bukan dinamakan musyrikan karena itu menyimpulkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, disediakan kalau semua ada orang yang menyembah berhala tidak menyembah Gusti Allah. Itu sudah jelas iya dengan dalil musyahadah bahwa itu menyembah Gusti Allah. Dan ini bertentangan dengan syarat ahli kitab. Karena dari syarat ahli kitab yang boleh dinikahi dan pertimbangan ini dijalankan pada waktu zaman dahulu itu syaratnya adalah kitabnya itu tidak mukhalaf atau dirubah. Nah, dan yang kedua adalah ulai ilaka. Ayat ini seperti yang sudah disampaikan tadi yang dikatakan iman tidak ada langsung bahwa nikah seseorang dengan orang beda agama mempengaruhi imannya itu kita tidak berimannya. Bahwa agama adalah hal yang paling sensitif di kehidupan manusia. Dan suami istri itu kumpul setiap hari dan saling memaparkan hal yang sensitif tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa nanti iman salah satu dari atau istri atau suami itu terpengaruh. Dan ini ada talazumnya, bukan tidak ada talazumnya. Dan yang kedua, ad-darurul izal. Nah, sampai tadi mungkin berbeda ad-darurul izal. Ad-darurul izal bahaya yang paling besar adalah kehilangan iman. Nah itu bukan masalah cinta, bukan. Doror yang paling besar adalah kehilangan iman tadi. Dan menurut kami tim kontra tidak mungkin harus sebut bahwa setiap pernikahan itu saling memakan hal sensitif yaitu agama tadi, dan itu sudah sangat mempengaruhi satu sama lain. Dalam untuk penerapan kaidah terorisme maka tidak diperlukan pernikahan agama beda agama tersebut. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang implementasi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwasannya dalam kompilasi hukum Islam sudah jelas Mas ya. Pernikahan beda agama jelas dilarang oleh negara undang-undang. Yang mana tasarruful imam mamnun bil maslahati. Ketika itu menyalahi aturan, maka nanti apa sebabnya? Ketika seseorang ada rafa di KUA, maka sudah tidak dibenarkan. Dalam konteks awalnya saja, seseorang Islam ingin menikah, itu ada penyerahan berkas-berkas di kantor urusan agama, dan itu nanti sudah tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh negara. Kita tidak jauh membahas dari hukum Islamnya dulu, kita bahas hukum negaranya saja sudah tidak boleh. Kenapa Pak bisa mengatakan bahwasanya hukum Islam itu memperbolehkan? Bahwasannya hukum Islam itu apa? Dalam kaidah ushul fikih tasawuf imam bil maslahat ini, adanya undang-undang tersebut itu harus diimplementasikan bagi kita masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena nanti ada mandorot yang akan ditimbulkan dari muasyarah baina zawj wa zaujah. Yakni apa? Khauful murtad bainahuma. Boleh dari keduanya tersebut itu menikah apabila ittihadid dalam undang-undang negara kompilasi hukum Islam. Mungkin ketika tidak boleh atau ketika menyalahi undang-undang tersebut, maka jelas ketika pendaftaran di kantor KUA saja itu sudah tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana jenengan mengatakan ini diperbolehkan menurut agama dan juga undang-undang? Ada ya, tadi ada mengatakan bahwa ilah dari menikahi seorang kafir adalah tidak diperbolehkan dengan ilah hanya waktu habis mati.
hukum yang ditampilkan dalam ayat itu adalah ada mujawazi nikah musyrikah. Wasfunya apa? Wasfu yang disampaikan pula jika ia terguna sana. Kalau kita sederhanakan, larangan nikah beda agama, ilatnya adalah munculnya kekhawatiran murtad dari salah satu pihak. Lantas apakah sekarang relevan ilat itu? Justru kalau kita lihat fakta di sosial, fakta sosial yang ada, karena Indonesia tidak melegalkan nikah beda agama, banyak artis yang murtad hanya karena ingin mempertahankan cintanya. Fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri. Jadi justru kaum murtad timbul saat legalisasi nikah beda agama ditolak. Karena tidak ada regulasinya, demi mempertahankan cinta justru mereka malah murtad. Bukan kok malah saat dilegalkan akan muncul kaum murtad. Ini pemahaman yang ikilah. Satu di situ. Realitanya justru banyak yang murtad karena tidak dilegalkan nikah beda agama. Lebih baik murtad saja. Yang penting saya bisa nikah. Kalau diregulasikan justru malah bagus. Satu di situ. Kedua, berkaitan dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Anda harus ingat dalam Buyatul Mustarsyidin dijelaskan bahwa yajibu alal hakim ala sultan untuk wukuf al ahkam syariat. Apapun undang-undangnya, kalau bertentangan dengan syariat Islam, kita haruskan, kita ganti, kita rekonstruksi bahwa lamanya lebih anzalullah faulaya hum kafir. Hanya orang-orang kafir yang mau menggunakan dan juga menerima hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan tasawuf imam al-rohiyah manut lebih maslahat. Dalam kitab kita itu Nabi, furuk masalah pembahasan taslim dijelaskan bahwa al-maslahat yang dimaksud di sana adalah masalah mukafah. Masalah mukafah itu berarti melihat seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya alasnya, harus dipandang secara proporsional, adil di antara mereka. Kalau panjenengan ngotot dengan membawa pendapat ulama yang terlalu kontroversial menurut kami, akan memberatkan orang-orang di luar sana dengan agama yang bukan Islam harus menerima undang-undang di mana merugikan mereka. Nah ini justru nggak akan ada masalahnya. Sebab apa? Undang-undang yang diterbitkan berupa larangan pernikahan beda agama hanya menguntungkan sebagian masyarakat yang beragama Islam, itu pun yang pikirannya kolot. Kalau kita mau berpikir terbuka, mas ada kalau daripada Imam Taqiyuddin As-Subki melegalkan nikah beda agama, ini bisa jadi salah satu solusi. Sebab kita harus betul-betul memahami kaidah di mana tasawuful imam ala rohiyah manutun bil maslahat. Al maslahat yang dimaksud adalah maslahatul am, mencakup orang yang muslim dan juga non muslim. Kalau Anda hanya ingin mentafsir pendapat ulama mayoritas di mana mafsadahnya lebih besar, kami rasa mukhalif lima qasid syariah. Baik pendapat Imam Taqiyuddin As-Subki, karena faktanya karena terlalu cinta itu besar, akhirnya orang tadi itu tidak melakukan perkawinan. Lantas apakah mafsadah yang berupa dikhawatirkan murtad itu lebih besar daripada mafsina yang muhaqqaq? Tentu tidak. Al-maslahat al-muhaqqaq muqaddamun al mafsadah al-mahmumah. Maka dari itu kita harus benar-benar melegalisasikan pernikahan beda agama di Indonesia. Dan untuk menutup sesi kali ini, satu pertanyaan untuk itu. Bapak dan Istiqlal, setelah kami teliti, tidak ada satupun ayat Quran maupun hadis yang melarang pernikahan beda agama secara sore. Semua hanya interpretasi ulama. Sementara interpretasi pemahaman ulama sifatnya doni. Dan ketika pemahaman tadi masih bersifat doni, masih bisa kita ham. Maka dalam kasus yang semacam ini, kita mengenal salah satu metode tamadud, metode bermadhab yang tajim. Meskipun pendapatnya bukan pendapat mayoritas, kalau memang dirasa maslahat, maka harus kita tajim. Demi apa? Demi menghilangkan perzinahan yang ada di luar sana, demi menghilangkan kemurtatan hanya karena sebab cinta. Kami rasa nggak realistis. Pihak kontra menyatakan maupun murtad muncul saat nikah beda agama dilegalkan. Habis ada imam, kelima dalam masjid Anda. Tapi di sana Anda mengatakan bahwasanya ayat boleh itu boleh ilanar. Dari sini kami akan menolak apa yang Anda katakan bahwasanya ilat atau kias itu adalah yang dianggap Madinahnya. Kan
secara pasti tersebut. Sebagai contoh, kita diperbolehkan untuk kosor meskipun dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan kendaraan seperti contoh pesawat atau kereta api. Ketika di sana ada jarak yang jauh, meskipun di sana ilatnya adalah Masako, Madinahnya Masako. Ini adalah yang adalah Masako, Madinah Masako, bukan dari ilat safar tersebut. Meskipun safarnya itu jauh menggunakan kendaraan yang di sana ada Madinah Masako, dalam safar ada Madinah Masako karena jauh, itu ilatnya sudah dianggap. Dan sama tadi mengatakan bahwasanya orang ilana. Di sana kami mengatakan bahwasanya sudah ada Madinah untuk mendatangkan adanya Madinah tersebut. Madinah yang mana seorang yang muslim ketika menikah dengan orang yang kafir akan dikhawatirkan dia masuk atau berangkat ke agama lain karena ada Madinah tersebut. Dan itu yang seharusnya dianggap dari Madinah itu. Mungkin tersebut. Dari apa yang telah dipaparkan oleh tim pro tersebut yang mengatakan bahwasannya kalau nanti tidak dilegalkan banyak orang yang murtad karena cinta. Kita ketahui bahwasannya Islam tidak memandang itu cinta ataupun tidak. Kita mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan nikah beda agama. Kenapa? Karena nanti adanya percintaan tersebut itu tidak mempengaruhi apa yang ada dalam amrun diniyun. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam yang telah diucapkan oleh Arba'atul Madzahib mengatakan bahwasannya memang tadi Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwasannya boleh menikahi perempuan ahlul kitab yang apa tadi? Bingung. Ya, memang saya kan belum baca yang itu. Kita mengatakan tidak boleh karena empat mazhab mu'tamadnya mengatakan tidak boleh dan itu sudah disepakati oleh mereka. Dan ketika kita mengatakan ahlul kitab tersebut itu yang sekarang ini ahlul kitab, berarti kita meniadakan bahwasanya Rasulullah dan Al-Quran itu adalah Khatamul Anbiya dan pembawa risalah yang terakhir. Yang dinamakan ahlul kitab dalam kitab ushul fikih telah dijelaskan bahwasanya al-mar'ah al-kitabiyah wa dia adalah ayat tamidu i'tiqad dan diniyah yang mana telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga kitab yang sebelum Al-Quran. Ketika Al-Quran tersebut telah turun, maka ketiga ini sudah dihapus. Dan kenapa Pak Al-Quran tersebut itu menjadi agama yang sampai ila yaumil qiyamah? Karena ketiga agama ini, ketika Al-Quran turun, itu sudah tidak ada yang mengatakan bahwasanya ketiga agama ini itu tertulis secara maktub seperti hari Al-Quran. Dan ketika nanti jenengan mengatakan bahwasanya al-mar'ah al-kitabiyah itu boleh dinikahi dengan alasan bahwasanya mereka itu tidak termasuk terhadap para kitabiyah yang zaman dahulu. Ini tidak selaras atau tidak cocok. Maka yang perlu kita tekankan di sini adalah al-mar'ah yang kitabiyah yang boleh dinikah adalah perempuan yang memang memiliki agama seperti halnya nenek moyangnya yang ada atau yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketiga kitab tersebut sebelum Al-Quran. Mulai sangat baik bahwa yang dikatakan sampai tadi apabila hukuman ditentukan dengan panas soal Islam itu sampai tadi mengatakan bahwa pun di mana suku Islam. Nah, itu kita temukan bahwa kita di negara kita tidak di negara Islam, tidak di negara tapi di negara hukum Indonesia ini. Itu disebutkan jelas dalam kitab bahwa idza ta'aradu hukumullah dengan Islam karena soal Islam itu dilihat dulu apakah hukuman ini hak pokok maslahah apa tidak, al maslahah lil muslimin apa tidak, ada tambahan lil muslimin ya, hak pokok lil muslimin apa tidak. Apabila hak pokok lil muslimin apa memperkuat maslahah oleh orang-orang Islam itu kita perbolehkan. Pelarangan hukum beda agama dalam undang-undang sudah jelas. Dan sampai tadi mengatakan bahwa masalah cinta bisa menyebabkan kafir. Hukum asal seseorang itu harus menjaga agamanya, bukan menjaga cintanya. Kami tanggapi. Pertama, maksudnya berkaitan dengan berkaitan dengan pembahasan Madinah tadi. Anda harus pahami dalam usul fikih mulai dari Waraqah bin Burusun hingga Jabul Jawame.
Madinah itu dipakai kalau memang ilat asalnya nggak mudhofin. Kasus kita dibuktikan dengan fakta sosial sudah banyak tingkat kemurtadan disebabkan tidak adanya regulasi berkaitan nikah beda agama. Maka dalam kasus yang semacam ini Madinah tidak bisa kita pakai. Sudah muncul ilatnya, jelas-jelas murtad. Karena apa? Tidak ada regulasi yang melegalkan nikah beda agama. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hukum Islam. Saya kutip dalam Turk Al-Muqyah Ibnu Qayyim Al-Jauzi bersabda, berkata, Al-Jumud al-Makilah Jarul Fiddin, berpikiran kolot darinya kayak gini itu merupakan kebodohan terbesar dalam agama Islam. Atas harus secara proporsional bahwa Anda mengatakan madzhabul arba'ah nggak ada yang melegalkan nikah beda agama. Kamu belum mutlak kitab asli. Pertama, Anda baca dalam Al-Kafi pada Maliki, kedua Tabiul Haqaiq pada Hanafi, dan terakhir Al-Muni dalam pada Hambali. Semuanya melegalkan nikah muslim ala musyrikat. 3 kitab ini kalau nggak percaya bisa cek bisa. Ini tadi membahas tentang Madinah ya. Tadi sempat mengatakan ulai kedawuhan itu juga tidak mudhofin. Bahwa tidak dipastikan orang tersebut itu nikah dengan beda agama itu menarik dalam kufuran atau tidak menarik dalam kufuran. Madinahnya bahwa Madinah itu menarik dalam kufuran sudah jelas itu. Karena yang namanya nikah itu kumpul. Terkait dengan masalah dikhawatirkan murtad. Kenapa ulama yang melegalkan nikah beda agama itu tidak mengkhawatirkan itu? Allah Ta'ala firman kali lari dua fitri pada bayangan Rasulullah wa qala ta'ala wa qul haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Tentu Allah tidak pengaruh terhadap kekufuran kelak nanti salah satu dari pasangan itu. Makanya kekhawatiran akan murtad itu tidak pengaruh sedikit pun untuk melegalkan adanya pernikahan. Saya dulu ya, jangan langsung ya. Pakai kata-kata terus. Ya, ini masih Madinah ya. Ini kita sadar contohkan sebagai era iddah. Hukum iddah ketika perempuan sudah menopause diduhul meskipun itu masih ada hukum iddah. Meskipun tidak ada kemungkinan dua dia akan melahirkan atau hamil dan sekalipun. Tapi tetap wajib iddah baginya karena yang Madinah tersebut karena sudah ada hukumnya. Oke, sekarang terkait masalah intibat atau tidak, marginnya kembalinya kemana? Tolak ukurnya apa? Barometernya adalah uruf. Sekarang kita tahu dalam kaidah fikih menjelaskan al-adatu muhakkamah. Adatnya orang Indonesia kalau dilarang untuk nikah beda agama dan dibuktikan dengan fakta sosial, banyak yang murtad. Berapa banyak puluhan artis murtad karena apa? Karena di Indonesia tidak dilegalkan nikah beda agama. Coba kembalikan ke zaman Rasulullah, di mana sahabat legal untuk nikah dengan musyrikat. Gak ada sahabat murtad karena cinta. Orang Islam murtad karena cinta karena apa? Karena tidak dilegalkan. Ya karena ketika zaman sahabat agama di sana masih sebelum agama sebelumnya masih diperbolehkan karena di sana ada agama samawi. Sedang saat ini agama itu sudah tidak ada. Agama samawi sudah tidak ada. Berkaitan dengan masalah agama samawi, tadi sudah saya jelaskan sebagai solusi agar pikirannya tidak kolot. Saya tadi Asy-Syuuti menjelaskan bahwa sekalipun kafir wasani tetap legal. Sebab apa? Tidak ada dalil syariat Quran hadis yang melarang nikah beda agama. Sebutkan kalau ada. Sudah kami istiqlal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita harus menetapkan, kita harus menetapi beberapa rukun-rukun dan juga syarat-syarat ahlul roqi, ahlul tarjih, yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang tersebut itu bisa mendapatkan qaul dari para ulama-ulama madzhabil arba'ah, ya itu ketika kita tidak memiliki malkah dalam ahlul tarjih, maka kita tidak diperbolehkan dan kita dianjurkan untuk taklid kepada mazhab muayyan. Terus di mana kita taklid kepada mazhab muayyan? Di sini ketika ahlul tarjihnya tidak terpenuhi atau syurut tarjih tidak terpenuhi. Oke, berkaitan dengan syarat ahlul tarjih, apakah Impro sudah memenuhi? Kami memenuhi. Sebab mengapa? Dalam I'anatu Talibin dijelaskan di zaman sekarang untuk mencari mustahil telah akan ada. Maka bagaimana solusinya? Untuk mentarjih cukup menggunakan kaidah fikih. Al-Faqih dalam I'anatu Talibin dijelaskan yang penting mengetahui kaidah-kaidah ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan pembahasan itu. Berarti konsepnya apa? Tajassul
Dari beberapa syarat kerja itu sudah jelas ada yang namanya tidak boleh dari orang yang fasik. Saya tanya, apakah dari ketiga tim pro ini tidak ada yang pernah melakukan dosa kecil? Saya kutip dalam wasiat yang dijelaskan. Saat ada taruh baina mustahid yang fasik dengan orang jahil yang adil, maka kudimal mustahid meskipun fasik. Kami akui kami fasik, tapi kami alim. Bisa dicek dalam wasiat Kita mengatakan tidak boleh kita bedakan karena makinanya karena memang ya ketika seseorang tersebut itu masyaallah dan juga